Tahukah kamu bagaimana bisa sebatang rokok, lintingan kecil berisi tembakau, bisa menjadi komoditas yang begitu disukai oleh miliaran orang di seluruh dunia? Hingga miliaran orang di seluruh dunia merasa tak bisa lepas darinya. Mereka menyebut rokok sebagai teman setia, cara rileks, pelarian dari masalah, penenang hati, atau sekadar penghilang rasa pahit di mulut. Sampai akhirnya, rokok bukan lagi sekedar kebiasaan. Habis makan harus merokok, saat buang air merokok, berkendara merokok, bekerja merokok. Bahkan ada yang merokok sambil menggendong anak, duduk di dekat ibu hamil, atau sambil berceramah pun tetap merokok. Seolah akal dan hati bisa diletakkan sebentar selama ada api di ujung rokok. Ngerokok nih kuy, setiap hisapan itu orang kok ngerokok, setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Tapi apa sebenarnya yang membuat rokok begitu nikmat sampai logika bisa dikalahkan? Apa rahasia di balik kepulan asapnya? Bagaimana nikotin bekerja di otak hingga membuat orang rela mengorbankan kesehatan, uang, bahkan orang-orang di sekitarnya? Dan yang lebih menarik, bagaimana sejarahnya rokok bisa berubah dari sekedar daun kering yang dibakar menjadi industri raksasa yang memikat manusia di seluruh dunia. Padahal pada akhirnya rokok hanya dibakar, dihisap, lalu dibuang. Yang tertinggal hanyalah asap dan risiko yang membunuh perlahan. Benarkah merokok itu sebahaya yang ilmuwan katakan? Atau ini cuma isu yang dibesar-besarkan? Mari kita bongkar sejarahnya, penjelasan ilmiahnya, dan sisi gelap yang jarang dibicarakan. Tapi mungkin pembahasan kali ini sedikit menyinggungmu, atau bahkan menyakiti hatimu. Namun percayalah bahwa video ini dibuat karena kami cinta dan peduli padamu. Oh my God, beautiful, amazing. Ini yang Papa cari selama ini. Sejarah rokok dimulai ribuan tahun lalu, ketika suku-suku asli Amerika menggunakan tembakau dalam ritual spiritual. Saat itu, tembakau dianggap sakral, bukan kebiasaan sehari-hari. Namun ketika bangsa Eropa membawanya pulang pada abad ke-15, tembakau berubah menjadi komoditas dagang yang sangat menguntungkan. Dan ketika revolusi industri melahirkan mesin penggulung rokok, segalanya berubah. Rokok menjadi murah, cepat diproduksi, dan mudah didapat di mana saja. Sejak itu, industri ini terus mencari cara untuk memastikan satu hal, konsumen tidak berhenti membeli. Rahasia utamanya ada pada nikotin. Ya, nikotin, senyawa yang masuk ke otak hanya dalam hitungan detik setelah dihisap. Nikotin adalah zat alami yang ada di dalam daun tembakau. Begitu rokok dibakar dan asapnya masuk ke paru-paru, nikotin langsung meresap ke aliran darah. Naik ke otak dalam waktu kurang dari 10 detik, di sana nikotin bekerja seperti pembohong ulung yang memicu pelepasan dopamin, zat kimia yang membuatmu merasa tenang, fokus, atau senang. Masalahnya efek ini cepat hilang hanya dalam beberapa menit. Seketika otak pun mulai minta lagi, dan disinilah siklus candu mulai terbentuk. Industri rokok paham betul hal ini, makanya mereka tidak hanya mengandalkan nikotin alami dari tembakau. Dalam proses produksinya, tembakau sering diolah dan dicampur dengan bahan seperti amoniak untuk mengubah nikotin menjadi bentuk freebase, membuatnya lebih cepat diserap dan efeknya lebih kuat. Sehingga candu sangat sulit untuk diputus. Bahkan Harvard Medical School menyebut nikotin sebagai zat adiktif yang lebih memikat otak dibanding kokain. Bedanya, kokain ilegal, sedangkan rokok dijual bebas di warung sebelah rumah. Lalu mengapa rokok bisa membuat tenang bagi perokok? Ketenangan saat merokok disebut sebagai jebakan asosiasi oleh psikolog, di mana otak mulai mengaitkan momen-momen tertentu seperti minum kopi, menunggu bus, atau ngobrol dengan teman dengan aktivitas merokok. Yang lebih ironis, sebagian perokok menganggap rokok itu hak pribadi, tapi hak itu sering dijalankan dengan mengorbankan orang lain. Asap rokok yang mereka keluarkan tidak berhenti di paru-paru mereka, tapi ikut masuk ke paru-paru orang di sekitar, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Kita tidak akan bicara panjang lebar soal data kesehatan atau angka kematian akibat rokok, karena pastinya sebagian dari kamu akan langsung menepisnya sambil berkata, itu cuma omong kosong, ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati. Tapi ketahuilah, ini bukan sekedar soal angka, ini soal adab, soal hati nurani, soal seberapa jauh candu bisa membuat seseorang mengabaikan rasa peduli pada orang lain.
Jika menurutmu rokok tidak berbahaya, setidaknya pikirkan bahwa asap rokok cukup mengganggu bukan hanya karena wujudnya, namun juga karena aromanya yang bisa menempel pada baju. Apalagi kebiasaan merokok umumnya terbentuk karena hal buruk, seperti keluarga yang buruk, lingkungan yang buruk, teman yang buruk, atau karena kondisi hati yang sedang buruk. Bahkan sekalipun itu kiai, habib, atau penceramah, apabila ia merokok kemungkinan besar itu juga terbentuk karena keluarga, lingkungan, atau teman yang buruk. Jika dahulu mereka adalah santri, ya tentunya santri yang nakal. Lalu, bisakah candu ini dihilangkan? Para ilmuwan sepakat, hanya ada satu kunci utama, tekad yang kuat untuk berhenti. Karena bagaimanapun metodenya, jika tekadmu kurang untuk berhenti merokok, tentu semua itu akan sia-sia. Suatu hari, kamu akan diam-diam merokok saat tak ada yang melihatmu. Pada akhirnya, berhenti atau tidak merokok bukan sekedar urusan kesehatan. Ini adalah ujian pengendalian diri, apakah kita mampu menolak sesuatu yang tidak berguna meski tubuh dan pikiran terus memintanya. Juga tentang memilih untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, karena orang yang tidak merokok bukan berarti ia menjadi tanpa cacat dan celah. Namun dengan tidak merokok setidaknya bisa membuatmu jauh lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang hidup di sekitarmu.